Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak saudara kaum muslimin, jemaah rahimakumullah, segala puji dan syukur marilah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan taufik, hidayah dan kesehatan kepada kita bersama. Dengan nikmat iman yang Allah berikan kepada kita, insyaallah pada hari ini kita kembali bisa melaksanakan ibadah Ramadan kita dengan berpuasa di siang hari dan qiyamul lail pada malam hari. Salam dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendirikan kepada kita, meninggalkan dua pusaka kepada kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah, sebagai pegangan hidup kita di dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat kita. Bapak saudara kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah, bahwa pada sore hari ini ia akan memberikan tausiah kepada kita bersama adalah Ustadz Ahmad Iqbal. Alhamdulillah beliau sudah bersama dengan kita. Sebelum pengajian kita mulai, mari kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita persilakan kepada Ustaz untuk memberikan tausiah pada kita pada sore ini. Kepada Ustaz Ahmad Iqbal kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معاشر المسلمين والمسلمات, para hamba Allah rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita. Kita bisa berada di bulan Ramadan yang penuh kemuliaan ini, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan keberkahan bagi orang-orang yang memaksimalkan waktu dengan beribadah kepada Allah di bulan ini.
Kita berdoa dan memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan pertolongan kepada kita, Allah berikan hidayah kepada hati kita untuk bisa memaksimalkan setiap waktu dan kesempatan yang masih Allah berikan, khususnya di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat biringan salam tidak lupa dan bosan kita hadiahkan kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui, bulan Ramadan adalah bulan di mana pintu surga itu dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan itu dibelenggu. Dalam artian di bulan Ramadan ini Allah buka pintu menuju surga itu selebar-lebarnya dengan melipat gandakan setiap amal perbuatan yang dikerjakan oleh seorang hamba, yang pahala yang akan didapatkan oleh seorang hamba itu dalam beribadah di bulan Ramadan jauh lebih baik dan jauh lebih besar dibandingkan dengan pahala yang dia dapatkan ketika dia beribadah di bulan-bulan yang lain. Nah, salah satu hal yang dianjurkan kita untuk memaksimalkan melaksanakan ibadah itu di bulan Ramadan ini adalah yaitu sebuah amalan sosial yang kita kenal dengan berinfak atau bersedekah. Apalagi di tengah-tengah ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu berupa ujian pandemi tersebarnya wabah COVID-19 atau wabah corona yang kita kenal dan rasakan bersama. Begitu butuh kita dengan uluran tangan orang-orang yang terketuk hatinya untuk membantu saudaranya yang lain. Diulurkannya tangan dan diberikannya sebahagian harta yang telah dilimpahkan oleh Allah kepadanya berupa bantuan-bantuan. Apakah itu sifatnya bantuan secara langsung berupa bahan makanan ataupun bantuan keuangan yang memang pada saat ini banyak di antara kita yang diuji oleh Allah dengan kesempitan ekonomi. Begitu banyak ayat-ayat yang Allah sampaikan dalam Al-Quranul Karim. Begitu banyak hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan motivasi bagaimana orang-orang beriman bisa memaksimalkan infak dan sedekahnya, terutama di bulan yang penuh kemuliaan ini, yaitu bulan Ramadan yang kita berada padanya di hari ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-261. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka di jalan Allah, yaitu orang-orang yang menyisihkan sebahagian rezeki yang telah Allah berikan kepadanya di jalan Allah, yaitu dalam jalan kebaikan untuk membantu saudaranya yang sedang kesusahan. Yang dimaksud dengan fisabilillah dalam makna yang lain adalah yaitu infak yang dia keluarkan itu
betul-betul didasarkan dengan rasa keikhlasan, hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang menginfakkan hartanya untuk jalan-jalan kebaikan, yang mana dia berinfak tidak ada tujuannya kecuali hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa keutamaan yang Allah berikan dalam ayat ini? Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Diibaratkan oleh Allah seperti sebuah biji yang menumbuhkan 7 buah tangkai, yang mana di setiap tangkai itu berisi 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan pahala, melipat gandakan balasan kepada orang yang diinginkannya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu adalah wasi', Tuhan yang maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui keadaan hamba-hambanya. Sebuah motivasi luar biasa yang disampaikan oleh Allah dalam ayat ini. Seolah-olah Allah ingin memberikan motivasi, memberikan keyakinan kepada orang-orang yang selama ini ragu untuk berinfak, orang-orang yang selama ini berat tangannya untuk merogoh sakunya untuk membantu saudara-saudaranya yang membutuhkan. Allah berikan motivasi untuk mengeluarkan atau menghilangkan keraguan itu, bahwa infak yang dia keluarkan akan Allah balasi dengan yang lebih berlipat ganda, baik dari segi pergantian hartanya maupun dari segi pahala dan karunia yang akan Allah berikan kepadanya. Nah, ini juga ditegaskan oleh Allah dalam surat dan ayat yang lain, yang mana Allah berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un." Siapa saja yang meminjamkan pinjaman yang baik kepada Allah. Mari kita lihat kaum muslimin, Allah memakai kalimat siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Padahal kita tahu harta yang kita miliki, fasilitas dunia yang kita nikmati sekarang, semuanya itu adalah titipan dan pinjaman dari Allah. Tapi di sini luar biasa bahasa Allah, seolah-olah Allah sampaikan, Allah katakan siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah. Ini adalah sebuah motivasi luar biasa. Siapa yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, itulah maksud siapa yang mau meminjamkan hartanya di jalan Allah kepada Allah. Apa yang akan Allah lakukan? Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Allah akan melipat gandakan untuknya dengan kelipatan yang lebih banyak. Para ulama mengatakan pelipatan ini maksudnya tidak hanya sekedar pahala dan kebaikan dan keberkahan yang akan dia dapatkan, tetapi juga Allah akan ganti harta yang telah dia berikan itu, harta yang telah dia infakkan itu, dengan ganti yang lebih baik dari apa yang telah dia keluarkan. Kemudian Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Sesungguhnya sedekah itu tidak akan mengurangi harta orang yang mengeluarkannya. Secara logika dan hitungan matematis kita sebagai manusia biasa kaum muslimin, ketika misalnya kita punya uang 1 juta rupiah,
kemudian kita infakkan untuk anak yatim, kita infakkan untuk pembangunan masjid, kita bantu para fakir miskin, misalnya jumlahnya 100.000, secara hitungan matematis kita sebagai manusia, uang 1 juta tadi akan berkurang menjadi 900.000 karena kita sudah keluarkan 100.000. Tetapi matematika hitungan Allah tidak seperti itu. Hitungan dan matematika Allah berbeda dengan hitungan dan matematika manusia. Justru ketika seorang hamba mengeluarkan sebagian harta yang telah diberikan kepadanya untuk membantu saudaranya yang membutuhkan, di sisi lain, di waktu yang lain, Allah akan ganti itu dengan yang lebih baik. Sekali lagi, baik gantinya itu dengan pahala dan kebaikan yang luar biasa, maupun juga Allah akan ganti dengan harta dengan kebaikan yang lebih baik. Nah, di sini ayat Allah, hadis-hadis Rasul telah kita sampaikan. Mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kita. Kenapa ini penting kita sampaikan di awal ini kaum muslimin? Karena salah satu ujian atau halangan terberat bagi orang-orang untuk berinfak itu adalah, yaitu adanya kekhawatiran dia akan menjadi miskin, hartanya akan berkurang dengan infak itu. Ini memang kerja setan yang digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 268. Apa kata Allah? Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu senantiasa ya'idukum, menakut-nakuti kamu dengan apa? Al-faqr, dengan kemiskinan, wa ya'murukum bil fahsya, dan menyuruh kamu untuk berbuat kikir atau pelit. Ketika lewat kota infak di masjid, ketika ada orang yang meminta-minta di hadapan kita, atau ada lembaga-lembaga yang mengedarkan proposalnya supaya kita berikan bantuan, kita yakin ada satu perasaan yang mungkin halus terasa di hati kita, yang membuat kita berat untuk berinfak secara maksimal. Apa itu? Perasaan bahwa harta kita akan berkurang, dan perasaan bahwa kita mungkin akan jadi miskin dengan infak yang akan kita keluarkan itu. Nah, ini memang kerja setan. Setan tidak ingin orang-orang beriman itu ringan tangannya, merogoh sakunya, menyisihkan sebagian hartanya. Untuk apa? Untuk membantu hamba-hamba Allah yang lain. Apalagi di bulan Ramadan, yang seperti yang kita sampaikan tadi, seluruh amalan yang kita lakukan saat sekarang ini, baik itu yang sifatnya amalan wajib maupun amalan sunnah, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Setan tidak ingin kita mendapatkan itu, maka dia berusaha bagaimana tangan kita ini tertahan untuk tidak membantu orang lain. Tetapi Allah sampaikan, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, dan ingatlah, ketahuilah, Allah itu menjanjikan akan memberikan kepadamu maghfiratan minhu wa fadla, ampunan dosa dari apa yang telah kamu kerjakan, dan Allah juga janjikan karunia yang tidak terbatas. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas karunianya dan maha tahu dengan keadaan hamba-hambanya. Allah tutup ayat ini kaum muslimin, ayat 268 ini dengan kalimat wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Apanya yang luas? Luas karunianya. Mudah bagi Allah mengganti harta yang kita telah infakkan itu. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah merasa berat tangan kita untuk merogoh saku untuk membantu orang lain, karena Allah begitu luas karunia-Nya untuk membalas apa yang selama ini telah kita infakkan. Nah, mungkin dengan kita telah mendengar ayat tadi, kita telah
mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi bahwa harta yang diinfakkan itu tidak akan berkurang. Harta yang diinfakkan itu akan Allah balas dengan harta yang lebih baik, akan Allah balas dengan keberkahan dan pahala yang luar biasa. Maka insya-Allah muncul keinginan kita untuk berbagi dengan orang lain. Tetapi kita juga harus ingat kaum muslimin bahwa untuk mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah itu tidak hanya cukup dengan berinfak. Ada satu syarat lagi yang mesti kita penuhi supaya kita mendapatkan karunia yang besar dari infak yang telah kita berikan itu. Apa itu? Yaitu keikhlasan kita dalam mengeluarkan harta untuk membantu orang lain. Nah, dalam ayat ke-262 Allah melanjutkan tentang syarat infak yang diterima itu yang akan Allah balasi dengan pahala berlipat ganda itu. Apa kata Allah? Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengikuti apa yang telah mereka infakkan itu dengan manna, dengan menyebut-nyebut pemberian atau infaknya itu, wala adha, dan dengan tidak menyakiti perasaan orang yang menerima infak itu. Lahum ajruhum 'inda rabbihim, mereka itulah yang mendapatkan pahala dari sisi Tuhan mereka. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, tidak ada ketakutan dan mereka juga tidak akan bersedih. Jadi pahala yang diberikan kepada orang berinfak tidak semata-mata karena dia berinfak. Betapa sayangnya kita kaum muslimin, betapa dukanya hati kita di akhirat nanti ketika kita merasa bahwa kita telah banyak berinfak, merasa bahwa kita telah banyak membantu orang lain, merasa bahwa kita akan mendapatkan keutamaan dan pahala yang luar biasa, tetapi semuanya itu hilang bagaikan debu yang tidak ada gunanya untuk kita. Gara-gara apa? Gara-gara infak yang kita keluarkan diiringi oleh dua hal yang disampaikan oleh Allah tadi. Manna wala adha. Diiringi oleh manna, yaitu orang-orang yang menyebutkan dan menyebut-nyebutkan pemberiannya di hadapan orang lain supaya dia dianggap sebagai orang yang dermawan. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim." Ada tiga golongan orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, dan Allah tidak akan menyucikan diri mereka dari dosa-dosa yang pernah mereka lakukan, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Tiga hal luar biasa, penderitaan luar biasa yang akan didapatkan oleh tiga golongan ini. Pertama, yang kedua, tidak disucikan dirinya dari dosa-dosa. Yang ketiga, dia akan mendapatkan azab yang pedih. Ada tiga golongan orang yang disampaikan oleh Nabi akan mendapatkan ketiga hal itu nanti di akhirat. Salah satunya adalah Al-Mannan, yaitu orang-orang yang senantiasa menyebutkan, mengungkit-ungkit pemberiannya yang telah dia berikan kepada orang. Kemudian hartanya, dia telah sisihkan hartanya, dia telah berkorban dengan hartanya, tetapi karena hartanya yang dia keluarkan itu tidak diiringi dengan keikhlasan mengeluarkannya dengan al-mannan tadi,
dengan mengungkit-ungkit menyebut pemberiannya di hadapan orang lain dengan tujuan supaya orang lain memuji dan menganggapnya dermawan, maka tidak ada guna infak orang yang seperti itu. Kemudian yang kedua, yang juga kita harus hati-hati ketika mengeluarkan infak, supaya infak atau sedekah yang kita keluarkan itu bernilai di hadapan Allah, yaitu jangan sampai ada adza. Apa itu adza? Adza itu adalah menyakiti orang yang menerima, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Ketika ada orang yang datang ke rumahnya untuk minta bantuan, memang dompetnya keluar, kemudian dia ambil uang 100.000, 200.000, dia kasih ke orang yang meminta itu, tapi terkadang kalimat yang keluar yang disampaikan ke orang yang meminta itu tidak enak dan menyakiti hati orang menerima. Ini hati-hati kaum muslim. Hati-hati kita. Memang satu sisi kita keluarkan harta kita, kita bantu mereka, tapi yang miris kita adalah ketika harta yang dikeluarkan itu diiringi dengan kata-kata yang tidak baik, diiringi dengan sikap yang mungkin merendahkan orang yang kita beri bantuan tadi. Nah, makanya dalam ayat 264 masih dalam surat yang sama, bahkan dalam halaman yang sama, Allah seru orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang telah terpanggil hatinya untuk membantu saudaranya dengan infak, dengan sedekah. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan, jangan kamu hapus pahala sedekahmu bil manni wal adha, dengan menyebut-nyebut atau dengan menyakiti hati orang yang menerima. Kalladhi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria di hadapan manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah sayang kepada kita kaum muslimin. Allah seru kita dari awal, bagi orang yang telah berinfak, bagi orang yang telah mengeluarkan mungkin zakatnya, infaknya kah, sedekahnya kah, wakafnya kah, dalam bentuk apapun, Allah sayang, maka Allah seru, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan, jangan kamu hapus pahala yang sejatinya akan diberikan kepadamu dengan infak yang kamu keluarkan itu, disebabkan adanya menyebut-nyebut pemberian itu di hadapan orang lain dan tidak ikhlas dalam memberi orang lain. Allah berikan perumpamaan orang yang seperti ini. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab. Perumpamaannya seperti sebuah batu yang licin yang di atasnya ada tanah yang menempel. Fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Kemudian tiba-tiba datanglah hujan lebat yang mengenai batu tadi. Kemudian batu tadi tidak ada lagi bekas tanah di dalamnya, di atasnya. Kalau boleh kita gambarkan kaum muslimin, batu itu adalah diri kita yang berinfak. Tanah yang menempel di batu tadi itu ibarat pahala yang sedianya akan diberikan kepada kita. Kita sudah berinfak, maka Allah akan berikan pahala. Tetapi sayang, ketika tanah tadi sudah menempel di batu licin tadi, tiba-tiba datang hujan lebat, kemudian batu tadi bersih, tidak ada lagi tanah yang menempel di dalamnya. Hujan lebat yang menimpa batu tadi, itulah sifat tidak ikhlas, rasa tidak ikhlas dalam membantu orang lain dengan infak kita.
Yang sejatinya Allah akan berikan pahala, Allah akan berikan karunia, Allah akan berikan keberkahan. Tetapi karena adanya ketidakikhlasan, dengan menyebut-nyebut pemberian itu di hadapan orang lain, dengan menyakiti hati orang yang menerima infak atau sedekah itu, dengan tidak didasari infak sedekah itu dengan keikhlasan, ibarat hujan yang mengenai batu tadi, pahala yang sejatinya akan Allah berikan kepada kita akhirnya tidak Allah berikan. Gara-gara apa? Gara-gara adanya ketidakikhlasan. Kemudian Allah tutup, la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Mereka tidak memperoleh sesuatu pun dari apa yang mereka kerjakan. Kalau seandainya niat dia berinfak betul-betul bukan karena mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang ingkar kepada Allah. Pahala yang akan Allah berikan kepada orang berinfak memang luar biasa. Tetapi ingat kaum muslimin, sekali lagi itu tidak akan didapatkan kecuali hanya oleh orang-orang yang ikhlas dalam berinfak. Terakhir sebagai penutup, mari kita dalam berinfak mengambil filosofi dari 2 ekor binatang. Yang pertama, seekor binatang yang kita kenal dengan penyu. Kemudian yang kedua, ada yang namanya ayam betina. Kedua binatang ini dikenal sebagai binatang yang bertelur. Tapi mereka memiliki karakter yang sangat jauh berbeda. Penyu itu kaum muslimin, kalau dia mau bertelur, dia datang dari laut, kemudian dia pergi ke pantai, biasanya di malam hari. Kemudian dia cari pantai yang jarang orang di sana, yang jarang dijajaki oleh manusia. Dia datang di malam hari, kemudian pergi ke pantai yang jarang dijajaki oleh manusia. Kemudian setelah itu dia gali lubang diam-diam sendirian. Kemudian dia bertelur di lubang itu. Kemudian dia tutup lagi lubang itu sehingga tidak kelihatan telurnya dari luar. Kemudian setelah itu dia langsung balik lagi ke laut. Ini perumpamaan orang yang berinfak, dan beginilah seharusnya orang-orang beriman itu berinfak. Seperti penyu tadi, dia berinfak diam-diam. Dia tidak terlalu mementingkan orang tahu dia berinfak atau tidak. Dia bahkan berusaha menyembunyikan itu. Tidak nyaman dirinya kalau banyak orang yang mengetahui dia berinfak. Tetapi lihat kaum muslimin, kontribusinya luar biasa. Penyu tadi, kalau kita lihat sekali dia bertelur, telurnya lumayan banyak. Bahkan bisa sampai puluhan sekali bertelur. Tapi dia tidak pernah gembar-gemborkan ke orang lain. Dia berusaha sembunyikan itu. Berbeda dengan ayam betina. Bagaimana ayam betina? Ayam betina itu kadang telurnya hanya 1 butir, 2 butir. Tapi heboh kokoknya. Bahkan tidak hanya terdengar di kandangnya, bahkan bisa ribut satu kampung gara-gara seekor ayam betina bertelur 1 butir atau 2 butir saja. Orang beriman berinfak itu seperti seekor penyu yang bertelur tadi. Dia tidak gembor-gemborkan di hadapan orang lain. Dia tidak sebut-sebut pemberiannya di hadapan orang lain. Berbeda dengan orang-orang yang tidak ikhlas dalam berinfak. Ibarat ayam betina yang bertelur tadi, kontribusinya di hadapan masyarakat tidak terlalu banyak. Infak yang dia berikan tidak terlalu banyak, tetapi dia begitu ingin menampakkan itu di hadapan orang lain. Tidak lain dan tidak bukan tujuannya
supaya dia dianggap sebagai orang yang dermawan, yang suka membantu orang lain. Nah, mudah-mudahan dengan ayat yang telah kita baca, hadis yang telah kita sampaikan, kemudian kita uraikan terjemahan maupun penafsiran singkatnya, termotivasilah hendaknya kita di bulan Ramadan ini secara khusus dan di bulan-bulan yang lain, baik kita yang telah diberikan anugerah oleh Allah kelebihan harta, jangan tenang hati kita, nyaman hati kita melihat tetangga kita, masyarakat kita yang kesusahan. Tetapi keluarkanlah sebagian harta itu, infakkanlah sebagian harta itu untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan selain itu, ingat juga bahwa tidak hanya cukup dengan berinfak saja. Kalau kita ingin betul-betul mendapatkan keutamaan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan diberikannya pahala luar biasa, maka infak, sedekah maupun zakat yang kita keluarkan harus diikat dengan sebuah kata, yaitu ikhlas. Inilah orang-orang yang Allah katakan lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Inilah orang-orang yang mendapatkan pahala dari sisi Tuhan mereka, mereka tidak pernah takut dan mereka pun tidak pernah bersedih hati. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan Ramadan kali ini bisa memberikan manfaat, memotivasi diri kita semua untuk mengikhlaskan diri dalam membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Ustaz Ahmad Iqbal yang telah menyampaikan tausiah beliau pada sore ini. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan kepada kita bersama bisa kita amalkan untuk bekal kita di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu jemaah yang kita hormati, insyaallah besok sore kita kembali melakukan tausiah bersama Ustaz Abdul Latif yang kita mulai jam 5:45. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.